Jadi orang yang tidak mau bermazhab, ya, orang yang tidak mau bermazhab hakikatnya dia tidak faham mengenai dunia keilmuan, dia tidak faham mengenai hakikatnya ilmu agama, dia tidak faham mengenai sanad keilmuan, dan lebih parah lagi dia meremehkan para imam mazhab. Wallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din wa inna ma'ana qasimullahu yu'ti. Atau kama ja'a fil hadis. Hadirin jemaah sekalian, sahabat KR di mana saja berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih beri kita kesehatan, Allah masih beri kita kesempatan, terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala kekalkan kenikmatan iman dan Islam di dalam hati kita. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pentingnya kita bermazhab. Ya. Saya mengambil topik pembahasan pentingnya bermazhab karena zaman sekarang banyak manusia-manusia ataupun orang-orang yang mereka sudah ingin menjauhkan diri dari mazhab. Maknanya mereka tidak lagi memandang pendapat-pendapat para ulama dengan dalih, marilah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, marilah kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Jadi yang dipakai adalah hadis, tidak perlu kita bermazhab, tidak perlu ikut mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, tidak perlu. Hadisnya mana itu yang kita pakai. Nah, ini jadi sering kita mendengar ucapan-ucapan tidak perlu kita bermazhab. Yang penting mana hadisnya, nah itu yang kita pakai. Nah, oleh sebab itu saya akan membahas mengenai pentingnya kita bermazhab. Sahabat KR sekalian di mana saja berada, Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menurunkan Al-Qur'an kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di dalam Al-Qur'an mulai suratul Fatihah hingga suratul Nas, itu semua tidak bisa kita fahami kalau tidak menggunakan hadis-hadis yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena al-ahadis yufassirul Quran. Nah, jadi hadis-hadis Nabi, ucapan beliau, bahkan af'alu sallallahu alaihi wasallam, perbuatan beliau itu adalah tafsir dari Al-Quran, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena khuluquhul Quran. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya adalah Al-Quran. Nah, oleh sebab itu untuk memahami Al-Quran dan benar harus memahami hadis dan benar. Nah, tidak ada yang paling faham mengenai Al-Quran melebihi Rasulullah. Kemudian tidak ada orang yang paling faham terhadap tingkah laku Nabi, ucapan Nabi melebihi para sahabat. Nah, sehingga kalau kita ingin memahami Al-Quran dan hadis dengan benar, maka kita harus melewati jalur para sahabat. Karena kita tidak bertemu dengan Nabi langsung, kita tidak diberi wahyu langsung. Nah, sehingga perlunya melewati para sahabat. Kemudian kita pun tidak bertemu dengan para sahabat saat ini. Nah, maka siapakah yang paling faham dengan para sahabat? Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat, ya para tabi'in. Nah, orang yang hidup setelah masa sahabat. Hanya walaupun tabi'in ini tidak mesti hidup di setelah zaman Nabi, bisa saja dia hidup di zaman Nabi akan tetapi tidak bertemu dengan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebut tabi'in seperti Wes Al-Qarni rahmatullah alaih. Beliau
seseorang yang hidup di zaman Nabi, akan tetapi mungkin dikarenakan jarak yang jauh sehingga tidak sempat bertemu dengan beliau. Nah, yang paling paham dengan kehidupan sahabat adalah para tabi'in. Nah, kemudian seterusnya. Nah, sekarang kalau kita ingin memahami Al-Quran dan benar, ya, kemudian kita hanya menggunakan hadis saja tanpa memerlukan mazhab misalnya, ya, tidak perlu kita taklid. Ini bahasa-bahasa yang sering kita dengar. Tidak perlu kita taklid dengan Imam Syafi'i, taklid dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Tidak perlu, langsung mana hadisnya, langsung kita amalkan sesuai hadis yang ada. Sahabat KR sekalian, ucapan-ucapan seperti ini seakan-akan benar. Padahal kalau diteliti, ini sungguh perkataan-perkataan yang keliru, bahkan perkataan-perkataan yang merendahkan para a'immatul mazahib, perkataan yang merendahkan para imam mazhab, perkataan yang merendahkan Imam Abu Hanifah, perkataan yang merendahkan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Ini ucapan-ucapan yang merendahkan para ulama. Tidak perlu kita bermazhab. Mengapa saya katakan demikian? Yang pertama, apakah imam mazhab itu tidak menggunakan hadis di dalam menetapkan hukum, di dalam membuat jalur ataupun membuat satu kesimpulan hukum? Apakah mereka tidak menggunakan hadis? Kalau mereka tidak menggunakan hadis, maka yang mengatakan demikian sungguh tidak faham mengenai hukum. Baru belajar 1-2 hadis ingin menyalahkan para a'immatul mazahib. Mereka ini orang-orang yang kapasitas keilmuan sudah sangat tinggi, sehingga sudah sampai derajat mujtahid, bukan hanya orang yang berfatwa, tapi sampai orang yang berijtihad. Nah, ini tidak sembarangan. Orang zaman sekarang mungkin tidak ada orang yang sampai tingkatan mujtahid. Semuanya orang yang mengikuti mazhab. Nah, kemudian yang kedua, ini yang pertama. Jadi yang pertama, orang yang mengatakan tidak perlu mazhab seakan-akan para imam mazhab ini menyimpulkan hukum tidak menggunakan hadis. Padahal kita tahu sekali Imam Ahmad itu muridnya Imam Asy-Syafi'i. Diriwayatkan beliau menghafal 1 juta hadis. Nah, kurang banyak apa 1 juta hadis? Sehingga sangat-sangat tidak masuk akal kalau mereka menyimpulkan hukum tanpa melihat hadis. Kemudian yang kedua, ketika kita mengatakan tidak perlu dengan mazhab, ya, tidak perlu dengan mazhab, kita langsung saja ke hadis. Nah, sekarang kita lihat, apakah Anda yang mengatakan demikian langsung bertemu dengan Rasulullah sehingga hanya berpatokan dengan hadis saja? Maka dia mengatakan tidak, saya melihat di Sahih Bukhari, saya melihat di Sahih Muslim. Nah, berarti Anda bukan ikut hadis langsung karena Anda tidak mendengar langsung dari Rasulullah, tapi Anda ikut hadis yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari. Berarti sama saja Anda taklid mengikuti Imam Bukhari. Padahal bila diteliti, salah satu pensyarah Al-Imam Al-Sahih Bukhari, yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau termasuk mazhab Syafi'i. Nah, beliau sendiri termasuk orang yang bermazhab. Kok Anda tidak mau bermazhab? Itu sangat-sangat tidak faham terhadap keilmuan di dalam Islam. Nah, seperti itu. Jadi orang yang tidak mau bermazhab kepada salah satu imam 4 itu berarti dia tetap juga muqallid juga, tetap saja taklid, tapi tidak taklid kepada imam mazhab, melainkan taklid kepada Imam Al-Bukhari. Itu yang kedua. Jadi sama-sama ikut kita ini sekarang, sama-sama ikut. Nah, hanya saja Imam Bukhari ini beliau di bidang hadis. Sebagian para ulama mengatakan Imam Bukhari memiliki mazhab sendiri, mazhab Al-Bukhari, ya. Akan tetapi sebagian lagi mengatakan tidak, Imam Bukhari itu mengikuti mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, wallahu a'lam. Nah, terlepas dari itu semua, walaupun zaman dulu memang mazhab itu sangat banyak sekali, memang karena para ulama yang
memiliki kapasitas mujtahid itu banyak, hanya saja yang ilmunya tersusun hingga sekarang ini hanya 4 mazhab yang disepakati oleh jumhurul ulama. Kalau tidak Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad, walaupun masih banyak imam mujtahid yang lain, akan tetapi ilmunya tidak terjaga hingga saat ini. Fatwa-fatwanya, ijtihad-ijtihadnya di dalam masalah furu'iyah, di dalam masalah ubudiyah, muamalah, jinayat, munakahat itu tidak terjaga hingga saat ini. Dan yang terjaga hingga saat ini adalah 4 mazhab yang telah kita kenal tadi. Oleh sebab itu kita mengikuti mazhab itu bukan berarti kita tidak mengikuti Al-Quran dan hadis. Justru kita mengikuti Al-Quran dan hadis melalui pemahaman yang benar. Nah, karena orang yang tidak mengikuti mazhab sama saja dia ingin membuat mazhab sendiri. Nah, misal saya ini sudah mondok 20 tahun, 30 tahun. Kemudian dengan bangganya saya tidak mau bermazhab, saya mau mengambil hukum, menyimpulkan hukum dari Al-Quran dan hadis sendiri. Maka sama saja kita menyuruh orang untuk mengikuti saya sendiri yang memahami itu. Karena tidak bisa kita menuntut orang untuk belajar agama semua sampai tingkatan pintar mengambil hukum semua, belajar Al-Quran semua, belajar hadis semua, tidak bisa. Karena sudah menjadi kehidupan kita sebagai masyarakat. Orang alim itu lebih sedikit daripada orang yang tidak alim. Orang awam itu lebih banyak daripada orang alim. Nah, maka tidak bisa kita paksakan mereka untuk menjadi ahli hadis, ahli Quran, tidak. Nah, jadi kesimpulannya ada beberapa kesalahan orang yang tidak mau bermazhab. Yang pertama kesalahannya dia meremehkan para mujtahid, para imam mazhab. Dia menganggap imam mazhab mengambil hukum tidak ikut Al-Quran dan hadis. Nah, kedua, seseorang yang tidak mau bermazhab, hakikatnya dia juga taklid juga, tapi taklid kepada seorang penulis hadis. Kalau yang dibaca adalah hadis Bukhari, ya dia bertaklid kepada Imam Bukhari karena dia sendiri tidak tahu bagaimana sanadnya, bagaimana rawi-rawi yang ada di dalam kitab Bukhari. Imam Bukhari mengatakan ini sahih, maka dia mengatakan iya ini hadis sahih. Bukan dia yang mencari kesahihan hadis tersebut, dia hanya taklid kepada Imam Bukhari. Jadi dia bukan lari dari mazhab lain mengenai maksud di dalam mazhab yang lain. Nah, jadi dia bukan berarti tidak bermazhab, melainkan dia bermazhab juga, tapi mazhab al-Imam Al-Bukhari. Nah, maknanya bukan bermazhab Imam Bukhari yang kita ketahui bahwasanya Imam Bukhari mazhabnya ada sebagaimana imam yang 4 itu, tidak. Hanya saja dia mengikuti taklid kepada Imam Bukhari karena yang dibaca adalah hadis Bukhari. Begitu juga ketika yang dibaca adalah hadis Muslim, Sahih Muslim, berarti dia taklid kepada Imam Muslim. Nah, kemudian orang yang tidak mau bermazhab sama saja dia menggiring masyarakat, menggiring orang untuk mengikuti dia. Maknanya dia membuat mazhab baru. Dia membuat mazhab baru. Daripada saya mempercayai Anda yang baru kemarin hidup di dunia, lebih baik saya mempercayai Imam Syafi'i, lebih baik saya mempercayai Imam Ahmad, lebih baik saya mempercayai Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Itu yang zamannya lebih dekat daripada Anda, zamannya lebih dekat kepada Rasul, kepada sahabat daripada Anda yang hidup baru kemarin sore. Seperti itu. Kemudian seseorang yang tidak mau bermazhab, dia tidak paham mengenai pentingnya guru, pentingnya ilmu. Dunia keilmuan dia tidak paham. Nah, contohnya seperti ini. Kan sekarang banyak orang yang sok-sokan meneliti hadis. Sekarang ini banyak orang-orang yang dalam kutip sok pintar, tidak mau bermazhab, meneliti hadis sendiri.
ataupun meneliti hadis menurut pemahaman gurunya yang baru hidup tahun ya 1000-an yang lalu lah. Ya, tahun 1000 sekian gitu. Padahal Imam Abu Hanifah itu ulama salaf yang hidup tahun Al-Imam Abu Hanifah lahir tahun 90, Al-Imam Abu Hanifah wafat tahun 150. Nah, Al-Imam Malik tahun 90 lahirnya. Kemudian Al-Imam Syafi'i tahun 150 lahirnya. Nah, jadi itu orang-orang yang zamannya, masa kehidupannya dekat dengan para sahabat, dengan para tabi. Sahabat KR sekalian, sekarang misalnya para a'immatul arba'ah, ini perlu pelan-pelan ini biar paham. Para a'immatul arba'ah, ulama 4 mazhab, ini mereka menyimpulkan hukum misalnya, otomatis mereka lebih tahu mengenai sanad-sanad hadis dibanding orang yang hidup setelah mereka, orang yang hidup jauh setelah para imam mazhab tersebut. Nah, ketika para imam 4 itu sudah menyimpulkan, ya, menurut imam 4 yang wajib ini hukumnya, misalnya menurut Imam Abu Hanifah hukumnya wajib, kemudian menurut Imam Malik hukumnya fardu kifayah, fardu ain, ini fardu kifayah, ini sunnah muakkad misalnya, ini sunnah saja. Nah, maka kalau kita mengikuti pendapat ulama yang baru, orang yang sok-sokan tidak mau bermazhab, sudah bisa meneliti hadis sendiri ini katanya. Nah, sehingga tidak mau menggunakan pendapat salah satu dari 4 imam mazhab ini, maka dia sungguh keliru, ya. Mana yang lebih pintar, orang yang hidup di zaman sekarang ataupun zaman yang 1000 Hijriah yang lalu, dengan orang yang hidup di zaman para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, yang masa hidupnya dengan sahabat lebih dekat. Kita lebih percaya dengan mereka daripada orang yang baru kemarin lahirnya. Nah, jadi orang yang tidak mau bermazhab, ya, orang yang tidak mau bermazhab hakikatnya dia tidak faham mengenai dunia keilmuan, dia tidak faham mengenai hakikatnya ilmu agama, dia tidak faham mengenai sanad keilmuan, dan lebih parah lagi dia meremehkan para imam mazhab. Wallahu a'lam. Jadi seperti itu. Oleh sebab itu kawan-kawan sekalian, mazhab ini untuk memudahkan kita memahami Al-Quran dan hadis dengan benar. Sekarang kita pikirkan, seandainya kita tidak mau ikut mazhab, kita mau sholat langsung ke hadis, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, berapa ratus hadis yang menjelaskan mengenai sholat. Nah, bahkan mengenai cara membaca Al-Fatihah saja itu lebih dari kurang lebih 70-an hadis yang menjelaskan mengenai caranya membaca Al-Fatihah. Ada yang mengeraskan bismillah, ada yang tidak mengeraskan, bahkan ada yang tidak membaca, bahkan ada yang rakaat pertama membaca, rakaat kedua tidak membaca, nah, dan lain sebagainya. Jadi satu rukun qiraatul Fatihah hadisnya begitu banyak, belum cara takbiratul ihramnya, ya, itu juga hadisnya banyak, belum cara bersedekapnya hadisnya banyak lagi, nah, dan lain sebagainya hingga akhir sholat. Jadi ratusan hadis, bahkan ribuan hadis yang menjelaskan mengenai tata cara sholat. Nah, sekarang kita bagaimana cara mengamalkan hadis yang sebanyak itu? Nah, bagaimana cara kita mengamalkannya kalau tidak kita bermazhab? Paling nanti akhir-akhirnya tata cara sholat Nabi, sifat sholat Nabi menurut Albani. Berarti kita taklid kepada Albani, bukan taklid kepada Nabi. Taklid kepada Albani, karena yang bikin kitab yang menyimpulkan hadis-hadis itu adalah Al-Imam Albani, Syekh Albani. Berarti kita ikut taklid kepada Albani. Nah,
Kita lihat Syekh Albani ini, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau, Syekh Albani lahir tahun berapa, wafat tahun berapa. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i lahir tahun berapa, wafat tahun berapa, ataupun Al-Imam mazhab yang lain. Mana yang lebih dekat beliau dengan zaman Nabi? Mana lebih dekat beliau dan Imam Asy-Syafi'i dan Syekh Albani dengan para sahabat? Nah, sehingga kemungkinan lebih benarnya adalah orang yang lebih dekat kepada zaman sahabat, karena mereka lebih tahu mengenai kehidupan sahabat, kehidupan para tabi'in yang hidup dekat dengan zaman yang mulia baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang tidak mau bermazhab ini sungguh-sungguh kurang memahami mengenai pentingnya sanad, pentingnya jalan untuk mengambil keilmuan. Wallahu a'lam. Jadi mungkin dengan video yang singkat ini, teman-teman kita yang tidak mau bermazhab kembali kepada mazhab, kembali kepada cara memahami Al-Quran dan hadis yang benar sesuai pemahaman ulama salaf. Jadi bukan berarti kita tidak mau langsung memahami Al-Quran dan hadis langsung, tidak. Kita tidak memiliki kapasitas untuk memahami secara langsung. Oleh sebab itu kita mengikuti pemahaman yang benar, pemahaman seorang ulama yang lebih dekat masanya dengan yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Itulah sedikit pemahaman mengenai pentingnya kita bermazhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.